Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang tidak sombong, yang rajin menabung, dan juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabatku semuanya, selamat datang bagi yang baru gabung, dan saya sarankan bagi yang belum memahami tentang spiritualitas, ikuti konten YouTube saya dari awal ya, karena kan itu dari basic gitu kan, dan bertahap dan makin dalam, makin tinggi, makin meluas gitu kan. Jadi saran saya ikuti dari awal agar lebih mudah difahami. Dan saya ingatkan bahwa saya membuat konten YouTube ini untuk umum dan bagi siapapun yang mau mengambil pelajaran ya, dan kita sama-sama belajar ya. Karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini, dan kita sebagai seorang murid di hadapan seorang guru, selamanya kita adalah seorang murid di hadapan guru ya, di hadapan seorang guru atau mursyid. Walaupun misalkan kita sudah lulus ataupun sudah meningkat gitu kan, tapi tetap selamanya di hadapan seorang seorang guru ataupun mursyid, kita selamanya adalah seorang murid bagi beliau ya. Jadi jangan pernah merasa lebih baik atau lebih cerdas, atau merasa saya sudah begini sudah begitu ya. Jangan, itu adalah adab kita sebagai seorang murid di hadapan guru. Selamanya kita adalah seorang murid ya. Tanpa jasa beliau kita bukan apa-apa gitu. Dan tentunya semua ini karena hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Nah, baik, terima kasih banyak kepada para subscriber dan para sahabat-sahabatku semuanya. Karena di sini memang walaupun bukan subscriber, banyak yang ngikutin gitu kan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak gitu, karena memang tanpa hidayah Allah tidak mungkin menonton konten YouTube ini gitu. Karena ini adalah tentang spiritualitas atau psikologis Islami, atau banyak tentang ilmu tasawuf juga ya. Itu adalah ilmu tertinggi dari spiritualitas gitu, adalah ilmu tasawuf. Namun saya tidak membahas ilmu khawasnya ataupun yang khawasnya ya, tapi yang umumnya saja, yang hakikatnya syariat gitu. Jadi ilmu hakikat tapi masih dalam basis syariat gitu. Jadi ilmu tasawufnya itu yang tahap dasar, atau yang tentang ibadah-ibadah batin, dan tentang mengetahui penyakit-penyakit batin untuk kita berbenah jiwa ya. Nah, sekarang kita bahas tentang bahan renungan juga ya. Tentu semua tentang spiritualitas itu kan tentang batinnya. Dan untuk bahan renungan, bahan introspeksi diri ya, bahan bercermin diri, bermuhasabah diri, dan untuk tafakur gitu kan. Pokoknya untuk evaluasi diri, evaluasi jiwa kita gitu kan, keadaan batin kita itu bagaimana gitu. Nah, kita perlu bertafakur dan bermuhasabah diri setiap hari atau setiap malam gitu. Karena menurut hadis itu kan, barang siapa yang bertafakur sesaat itu kan lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Ada yang bilang 60 tahun gitu kan, karena hadis juga kan berbeda-beda sumbernya ya. Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang berapa ya, kayaknya ada yang lebih tapi saya takut salah. Pokoknya ada yang lebih dari itu, entah 1000 entah 700 gitu, tapi saya lupa. Intinya tafakur sesaat ini berbeda-beda kadar keimanannya itu
tentu berbeda pula ininya gitu, kadar lebih baik daripada ibadahnya itu. Ya mungkin kalau golongan tertentu ya lebih baik ibadahnya itu dari 60 tahun. Tapi kalau yang sudah hoas mungkin lebih dari 70 tahun gitu, atau yang hoasul hoas mungkin lebih baik ibadahnya dari 700 tahun atau 1000 tahun atau 100 tahun gitu ya. Wallahu alam gitu. Itu kan hanya Allah yang layak, yang maha layak untuk menghitungnya gitu. Namun kita di sini sebagai manusia pada umumnya, atau golongan umum atau golongan awam gitu, atau yang baru menapaki spiritualitas gitu kan, para salikin, tentu kita belum ada apa-apanya gitu kan. Makanya kita perlu setiap hari berbenah jiwa dengan membuang penyakit-penyakit batin, menyembuhkan penyakit batin atau energi toksisitas di dalam jiwa kita, serta menapaki atau melaksanakan ibadah-ibadah batin. Nah, yang di sini akan saya bahas itu adalah tentang tawadu. Tentang tawadu itu kan pernah saya bahas 2 bulan yang lalu ya. Namun walaupun judulnya sama, tetap pembahasannya itu akan selalu berbeda dan akan selalu meluas atau mendalam gitu. Nah, sekarang mengapa kita perlu tawadu ya kan? Karena tawadu itu kan memang wajib bagi batin gitu loh, wajib karena sangat berhubungan dengan aktivitas kita sehari-hari, bagaimana kita cara menghadapi orang yang lebih muda, yang sepantar ataupun yang lebih tua dari kita gitu. Mungkin kalau orang yang sudah tawadu melihat anak kecil ya mungkin dia walaupun masih kecil masih bersih dari dosa, sedangkan saya sudah banyak melakukan dosa gitu kan. Nah itu kan tawadu pada umumnya, melihat orang yang sepantaran dengan kita, dalam hati kita mengatakan orang itu sepantar dengan saya, tapi mungkin dosa saya lebih banyak, sedangkan dia lebih banyak ibadahnya dan melakukan kebaikannya. Itu dalam hati kita jika memandang orang yang sepantar atau sebaya dengan kita. Nah itulah tawadu. Begitu juga kita melihat orang yang lebih tua dari kita ya, kita pasti ngomong gini dalam hati kalau orang yang tawadu, orang itu lebih tua, tentu lebih banyak ibadahnya, sedangkan saya umur segini saja sudah banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, tentu orang itu lebih baik dari saya gitu kan. Itu kalau secara umum. Nah namun bagaimana jika kita menghadapi orang yang sepantar atau orang yang lebih tua dari kita? Kita kan tawadu, misalkan nih dalam hati gitu secara umum gitu, ada pandangan orang lain lebih baik dari kita, tapi kalau orang itu biasa-biasa saja. Namun apa yang terjadi jika kita menyaksikan orang yang lebih tua dari kita atau orang yang sepantar dari kita melakukan hal yang tidak pantas di hadapan kita misalkan, atau misalkan secara postingan atau secara video yang video share gitu kan, share video gitu kan, orang itu misalkan melakukan hal yang tidak pantas. Nah kadang-kadang apalagi orang itu misalkan kedudukan sosialnya itu lebih tinggi dari kita, atau kedudukan ilmunya lebih tinggi dari kita. Kebanyakan dari kita itu gagal tawadu ya kan. Nah itu ujian, sebenarnya itu ujian buat kita untuk merenung dan bertafakur gitu kan, atau bercermin diri atau bermuhasabah diri gitu. Pada saat kita melihat orang lain seperti itu tuh ujian kita. Kalau kita melihat orang biasa-biasa saja, kita secara umum, secara ilmunya mungkin kita sudah tawadu misalkan ya, tapi ternyata dihadapkan dengan orang seperti itu, kita diuji Allah, ternyata kita gagal tawadu. Nah makanya tafakur itu diperlukan setiap hari atau setiap malam atau setiap pagi, tergantung kapan kita sempatnya gitu kan. Kita misalkan malam nih menjelang tidur, dosa apa aja sih yang telah saya perbuat gitu, dan kebaikan apa saja sih yang sudah saya perbuat gitu. Kalau kebaikan sebaiknya kita lupakan ya, kita ikhlaskan dan lupakan. Tapi yang kita perlu renungkan itu adalah
keburukan atau kejelekan atau kesalahan apa yang telah kita lakukan. Oh iya, tadi siang saya melihat si A atau si B gitu kan, misalkan orang itu kedudukannya lebih tinggi dari saya, tapi kok dia melakukan yang hal-hal yang kurang pantas misalkan gitu kan. Nah disitulah perjuangan kita perlu bermujahadah gitu kan, berjihad untuk mempertahankan ketawaduan kita gitu ya. Jadi misalkan kalau melihat orang yang seperti itu, dalam hati kita segera disadari gitu, walaupun mungkin pada awalnya siangnya itu kita gagal tawadu, gagal kita memandang orang lain lebih baik dari kita, orang yang misalkan yang melakukan hal-hal yang kurang pantas itu gitu kan, maksudnya tidak pantasnya itu karena tidak sesuai dengan kedudukannya gitu, kedudukan sosialnya gitu kan. Nah malamnya kita tafakur, kita langsung kembalikan semua urusan kepada Allah. Oh ya Allah, saya sadar sekarang ternyata saya mendapatkan atau menyaksikan atau melihat video yang kurang pantas itu gitu kan, misalkan untuk seorang itu mungkin kurang pantas mungkin gitu kan. Ternyata itu ujian untuk saya, ternyata saya masih gagal memandang orang lain itu lebih baik dari saya. Ya Allah, saya sadar, ampuni saya dan beri saya hidayah agar saya selalu menyadari dan untuk beristiqomah dalam ketawaduan gitu kan. Karena walaupun orang itu misalkan melakukan hal yang kurang pantas secara dohir, secara syariat, tapi tetap orang itu kedudukannya lebih tinggi dari saya, ilmunya lebih tinggi dari saya, tentu ibadahnya juga sudah banyak dilakukannya, dan yang tidak pantas itu sedikit, sedangkan saya banyak dosanya tapi ibadah saya sedikit gitu. Jadi dalam hati itu kita kembalikan urusan kepada Allah dan kembali kita memandang orang itu lebih baik, walaupun orang itu melakukan hal yang kurang pantas, tapi tetap keilmuannya lebih tinggi, amal ibadahnya juga lebih banyak dilakukannya daripada diri kita gitu ya. Jadi segera kita berbenah jiwa, berbenah hati, berbenah diri gitu, berbenah pikiran ya. Jadi jangan sampai kita udah istiqomah tawadu, gara-gara melihat hal itu gagal tawadu untuk tingkatan yang lebih dalam lagi gitu, karena ujiannya pun ya lebih rumit lagi gitu kan. Karena memang ya ujian itu akan selalu meningkat juga gitu, sesuai dengan kadar keimanan kita gitu. Namun jika kita sudah tawadu, jangan merasa tawadu di dalam hati atau jiwa, karena tawadu tidak muncul di dalam hati seseorang yang merasa dirinya mulia atau hatinya mulia ya. Jadi tetap pelaku amal yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap harus memandang orang lain lebih baik dari kita, dan kita pun tidak boleh merasa tawadu. Oke, karena itulah ilmunya tawadu tidak muncul dari hati orang yang merasa dirinya atau hatinya mulia ya. Oke, cukup sekian. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya, karena saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat lahir batin.